Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendapatkan insight ya dari Pak Jazim Sumirat, SHMSI, sebagai wakil dari Bupati Sleman hari ini. Yang kedua dari Kanda Marzuki atau Bapak Marzuki, ya, bagi Bapak Ibu yang belum kenal ya, bagi anak muda, ya ini Bapak Marzuki ini ya sangat dikenal saya kira, tapi karena sekolah sinar sehat ini kita buka untuk kalangan yang lebih luas, tidak sebatas teman-teman di AMI, saya kira mungkin ada yang belum kenal. Beliau yang masih pantas disebut Kang Mas ini kelihatannya. Masih kelihatan muda walaupun sudah berapa tadi? 68, Masya Allah ya. Jadi tadi Bu Nur Lisnani juga sudah memberikan sambutan dan cukup menarik karena suaranya sangat lantang ya, cantas Jawane ya. Dan beliau juga sudah lansia. Beliau senior saya tim dari Ustadz Sunardi. Beliau ini adalah yang tadi adalah garwa dari Allah Yarham Ustadz Sunardi Sahuri. Nah, saya timnya Ustadz Sunardi dulu di KPI Hamultazam. Nah, jadi saya sangat hafal dengan Ustadz Sunardi, sangat hafal dengan Bu Nur Lisnani atau Bu Pamela ini. Saya kira Bapak Ibu Saudara pada hafal dengan Pamelanya karena termasuk perintis untuk toko swalayan di DIY, tidak hanya di Jogja ya, di DIY sudah tersebar di beberapa kota. Mengutip dari Pak Marzuki tadi ya, ada satu ungkapan yang memang betul Pak Marzuki. Jadi muda sehat, tua nikmat. Itu ya, muda sehat, tua nikmat. Tetapi jangan kecil hati bagi kita yang sudah punya masalah. Tadi dikatakan tumpuan masalah. Ya, jadi kita masih punya harapan untuk menjadi lebih sehat dan lebih bugar di usia senja ini. Meskipun mungkin kita sudah punya beberapa penyakit. Namun kalau kita bisa cermati dengan baik, lalu kita sikapi dengan baik, insya Allah akan ada perbaikan yang masih bisa signifikan ya untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi kualitas itu penting sekali ya, kualitas hidup ya. Jadi selain panjangnya usia, tadi digambarkan di Sleman meningkat terus, sudah berapa 74,8 apa tadi? Ya itu 74,84 tahun. Saya baru 56 ini, Bapak. Masih punya harapan berapa ini? 18 tahun kalau menurut angka rata-rata ini. 0,8. 0,8. Nah, katanya masih aman. Mudah-mudahan sisa yang itu bermanfaat gitu loh. Berbarokah karena diciptakan hidup dan mati itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya siapa gitu. Mudah-mudahan sekolah sinar sehat ini menjadi salah satu amal soleh kita bersama ya. Bersama lah ya, bukan Pak Bambang, bersama. Supaya kita sama-sama bisa menikmati masa tua dengan sehat, aktif, produktif, mengutip ungkapan dari Pak Marzuki tadi. Ya, menarik sekali, aktif, sehat, aktif, produktif. Baik, mohon ya. Jadi saya ingin mengajak hadirin yang ada di Pawon Jinawi. Pawon Jinawi ini rumah makan dari keluarga Bapak Bambang Haryanto, seorang pengusaha juga, sudah di atas 60 juga, senior saya. Tapi masih sangat bugar. Mohon izin hari ini spesial karena ada ulang tahun atau dies natalis HMI. Nah, selamat dan barokah ya untuk
HMI dan juga untuk KHMI-nya. Jadi kesehatan lansia itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Ya. Tadi selain masa lalu, masa mudanya, masih banyak yang masa ini yang masih bisa kita ubah, masih bisa kita modifikasi. Ya, 60 nggak bisa mundur lagi kan. Tetapi bisa dimodifikasi status kesehatan kita, kualitas kesehatan kita, sehingga misalnya kalau orang bilang saya 5 tahun yang lalu sudah berusia seperti 56, maka setelah saya mengubah pola hidup saya, pola makan saya menjadi 50 gitu sekarang. Jadi sekarang 56 tapi seperti 50 gitu. Itu kalau dulu saya masih 50 seperti 56. Sekarang saya 56 seperti 50 atau seperti 45 barangkali. Nah itu karena bisa bukan umurnya yang berkurang, tetapi kemudian kesehatan yang menjadi lebih baik dan itu terpancar dari tampilan kita. Ya, casing aja, casing. Ya, nah kalau saya bilang sehat, ya sehat itu maknanya adalah tadi sehat jasmani dan rohani atau rohani dan jasmani kalau dibalik. Sehingga kalau saya punya forum Ahad pagi, tadi pagi saya juga ngisi, itu pengajian Ahad pagi, setiap Ahad pagi saya punya forum namanya Seroja, Sehat Rohani Jasmani. Nah, tempatnya di Kecamatan Gamping. Ini saya gelar setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7. Setelah pengajian, saya lanjutkan dengan konsultasi kesehatan. Ada yang tensi, ada yang konsultasi, ada yang tanya jawab begitu ya, silakan. Jadi itu yang sudah coba kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat begitu. Nah, mengapa ini penting kita bahas? Karena kita menyadari, kita apal betul bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa mohonlah kepada Allah kesehatan. Karena sesungguhnya karunia Allah yang paling baik setelah iman adalah kesehatan. Jadi kesehatan adalah nikmat Allah yang paling besar kedua setelah iman. Ya, jadi setelah iman adalah kesehatan. Sehingga kalau kita ditanya, apakah kebutuhan primer kita, Pak? Biasanya jawabnya sandang, pangan, papan, SPP. Betul, tidak ada salahnya. Sandang, pangan, papan, kebutuhan primer. Tapi bagi kita harus tambahkan. Nomor 4 adalah kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan primer harusnya. Jangan sampai dianggap kebutuhan nomor 27. Yang nomor 5 bahkan lebih dari itu adalah hidayah Allah. Betul nggak? Hidayah Allah adalah kebutuhan primer kita. Apa artinya kita sehat tapi nggak punya hidayah kan? Nah maka hidayah itu penting. Maka selamat pada para suami yang punya istri Mbak Hidayah ya. Nah, iya. Ini ada beberapa tantangan, Bapak Ibu, Saudara, yang namanya usia senior itu tantangannya banyak. Ada tantangan obesitas. Itu sering. Tadinya langsing kalau sudah sepuh jadi obes, itu biasa. Lalu penyakit kardiovaskuler, kardio itu berarti jantung, vaskuler pembuluh darah. Penyakit sendi dan otot, gangguan saraf dan jiwa. Tadi beliau menyebut demensia alias pikun. Tapi pikun juga lain lagi artinya ada Pak. Pikun, patah hati itu kuno. Nah, nggak kalah milenialnya kan. Ya. Lalu sering ada istilah roboh Pak. Hati-hati. Para senior itu ada istilah roboh. Kok koyo pohon roboh? Maksudnya banyak kasus lansia itu jatuh sendiri di rumahnya sendiri. Sehingga di kamar mandi atau bahkan di tempat habis bangun tidur, tiba-tiba bangun, sempoyongan jatuh bisa. Makanya menarik, saya belajar dari kebiasaan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyarankan begitu bangun, senyum, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mulai hari dengan hamdalah, bukan dengan bismillah loh, dengan hamdalah.
Lalu setelah itu dianjurkan sebelum kita bangkit, sebelum kita menuju kamar mandi, kita duduk manis dulu, lalu wiridkan dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ila akhir surah Ali Imran ayat 200 kalau bisa. 10 ayat saja itu. Nah, kalau kita membiasakan itu sebelum bangun, hikmahnya loh, saya belajar hikmah dari segi kesehatannya, kita akan terhindar dari kondisi yang namanya hipertensi atau hipotensi postural. Ya, perubahan tekanan darah yang sangat mendadak antara tiduran dengan berjalan dengan berdiri tanpa persiapan. Nah, menarik kan? Ternyata sunnah Nabi duduk manis dulu, wiridan dulu, membaca entah 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat akhir surat Ali Imran. Insya Allah kita lebih sehat dan lebih selamat, Bapak Ibu. Nah, sudah dipraktekkan belum nih? Nah, kalau belum, mulai besok pagi habis bangun tidur itu pertama melek, ya. Pertama melek, ucapkan dulu alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah diberi nikmat hidup setelah mati. Karena tidur adalah seperti mati. Ya kalau ada gempa kita nggak sadar mati beneran. Naudzubillah min dzalik. Lalu habis itu bangun tadi membaca apa dulu tadi? 10 ayat surat Ali Imran terakhir ya. Atau kalau nggak hafal ya 5 ayatnya nggak apa-apa. 3 ayat nggak apa-apa. Yang penting duduk manis dulu wirid. Cuma nambah, hari ini 2 ya besok 3 lah gitu ya, nambah-nambah. Menarik gitu. Jadi tantangan bagi lansia ya anggap 10 ke atas ya, walaupun sekarang WHO batasannya naik semakin tinggi. Tapi kadang-kadang kurang membumi juga kalau di Indonesia ya, kalau terlalu tua, terlalu tinggi umurnya. Baik, sekarang tantangan juga adalah bagaimana kita mampu mengendalikan tekanan darah, gula darah, dan berat badan. Nah, ini yang menjadi kegiatan yang namanya posbindu. Pos pembinaan terpadu untuk orang-orang dewasa. Kalau yang lansia tadi posyandu ya, yang anak-anak posyandu balita. Ini ada sekarang posbindu. Nah, disuruh setiap bulan tuh disuruh ukur lingkar perut. Berapa ini? Kalau laki-laki harusnya di bawah 90. Kalau wanita di bawah 85 cm. Saya dulu pernah 115. Berat badan saya 97 kilo. Sekarang saya sudah di bawah 90 cm. Berat badan di bawah 68. Ya 65, 66 gitu. Sekitar itu. Nah itu tantangan kita. Ya jadi termasuk tadi tekanan darah itu jangan kemudian kita mengatakan oh saya udah 60 tahun kok 140 enggak apa-apa, jangan. Yang bagus di bawah 130 tetap walaupun sudah 60 tahun. Nah, jadi jangan lebih 130. Ini kayaknya agak macet lagi nih, apa namanya Zoom yang di sini. Baik ya, saya akan sudah jalan lagi. Sekarang sudah jalan lagi. Mana screen-nya? Saya harus screen lagi kayaknya, ulang. Demikian pula gula darah ya. Gula darah juga jangan tinggal share. Gula darah juga jangan bilang karena saya sudah tua 200 nggak apa-apa, jangan. Yang bagus pokoknya gula darah itu ya di bawah puasa lah ya, di bawah 126 gitu. Kalau puasa. Kalau sewaktu harus di bawah 200. Kalau setelah makan di bawah 200. Jangan kita mengatakan karena sudah tua maka boleh 250 itu jangan. Nah ini gambar saya Pak,
Sebelah kiri gambar saya yang lama. Nah, ini yang sebelahnya adalah gambar yang baru. Bisa dibandingkan ya, studi komparasinya itu. Bajunya saya buat sama sengaja, tapi enggak, pakainya Photoshop. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu baju lama cuma saya permak aja. Supaya cukup, supaya bisa dibandingkan, sengaja dipermak. Nah, sekarang ganti semua bajunya. Celana ganti semua. Ini mana jalannya? Kok belum mau jalan sebentar? Hei, mana? Bentar ya. Kok enggak jalan? Ininya pikun, komputernya jalannya. Nah, jadi variabelnya Bapak Ibu, saudara sekalian, variabelnya banyak. Tapi utamanya adalah variabel gaya hidup, ya, dan variabel hormonal, internal hormonal, eksternal adalah gaya hidup kita. Ya, hormonal juga tidak boleh menyerah. Kalau sudah tua itu ya memang begitu hormonnya, enggak boleh. Hormon bisa kita kendalikan, jangan hormon yang mengendalikan kita. Setuju? Nah itu. Dan saya sudah membuktikan. Saya 3 tahun yang lalu, sebelum Januari 18 betul ya. Itu saya masih suntik sehari 4 kali. Insulin. 4 kali. Malam sekali, sebelum makan 3 kali berarti 3 kali makan. Berarti kan 4 kali makan. Sekarang saya ada insulin goodbye. Ya. Obat yang diminum pun goodbye. Saya enggak pakai obat apa-apa sekarang untuk insulin, untuk diabetes saya. Gitu. Jadi masih bisa dimodifikasi dan itu baru terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Saya 10 tahun pakai insulin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pakai insulin, yang pakai obat-obat apa saja, optimis bisa diubah, cuma prosesnya harus tidak boleh mendadak. Dan harus istiqomah. Istiqomah berat nggak? Berat. Yang nggak berat itu istirahat. Ya, jadi istiqomah ada langsing karena ikut program saya kan. Nah, ikut sekolah sehat gitu. Nah, upaya kita untuk lebih sehat itu berarti ada pengendalian hormonal. Sekali lagi jangan hormon mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan hormon. Perbaiki pola makan, perbaiki pola aktivitas, dan perbaiki pola istirahat. Jangan salah, orang yang kegemukan itu justru karena kurang tidur. Jadi jangan dikira karena tidur banyak terus gemuk gitu. Tapi ada ilmunya, tidur yang seperti apa yang bisa bikin langsing. Ya, nanti akan sampai, tapi kalau hari ini nggak selesai ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada pengantar-pengantarnya. Ibaratnya sudah ada daftar isi, Bapak Ibu tinggal nanti kita belajar isinya, kontennya lebih lanjut. Tadi beliau sudah mendukung, teruskan Pak Ubang, teruskan S3-nya katanya, ya kan? Nah, ada insulin, ya. Ada yang namanya kortisol, ada yang namanya estrogen, ada yang namanya human growth hormone. Kayaknya aneh-aneh ya, tapi enggak apa-apa. Wong kita kenal Profesor UIN itu ada yang belajar tentang ilmu kortisol dan insulin walaupun bukan dokter itu. Jadi profesor siapa ya namanya? Profesor Kosim atau siapa itu? Itu belajar tentang tahajud, ya, dan belajar dari aspek hormonalnya. Luar biasa. Lulus profesor. Dokter terus profesornya. Nah, resistensi insulin. Nah, ini masalah yang paling banyak terjadi pada orang tua. Akan berakibat menjadi hiperinsulinemia, insulinnya banyak tapi tidak efektif. Lalu kalau ke hati jadi pelemakan hati, penyakit liver, salah satu penyakit liver. Lalu bisa jadi diabetes dan seterusnya. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang lansia, orang dewasa. Anak-anak pun sudah banyak yang mengalami resistensi insulin. Maka beliau tadi mengingatkan harus dimulai dengan kesehatan pada waktu masih muda gitu. Bukan hanya usia lansia, tetapi lansia pun masih bisa diperbaiki. Percaya deh, wong saya udah ngalami. Sudah cukup memotivasi belum nih?
Baik ya, saya itu bukan motivator, jadi kurang pintar ngomongnya. Yang penting gini, berikutnya adalah kegemukan dengan resistensi insulin juga berhubungan erat ya. Kegemukan menyebabkan resistensi insulin dan resistensi insulin juga menyebabkan kegemukan. Nah itu yang sering terjadi pada orang tua. Ya, kalau kemudian tidak dikelola ketidakseimbangan hormonal, ya mbok olahraga kayak apa, dietnya kayak apa, tetap saja tidak bisa berkurang berat badannya, misalnya gitu. Ini salah satu aspeknya contoh bagaimana berat badan. Tapi masalah kita tentu bukannya soal berat badan saja ya. Kita ada tensi, ada kolesterol, ada macam-macam tantangannya tadi sampai dengan trauma karena jatuh dan sebagainya. Faktor risiko lain dari resistensi insulin selain faktor kegemukan. Nah tadi saya tidak hanya soal kegemukan ya, tapi juga usia, yaitu usia 45 tahun ke atas. Jangan dipikir hanya 60 tahun ke atas, 45 tahun pun sudah sering banyak resistensi insulin dan bahkan sekarang remaja sudah banyak mengalami itu. Studi saya S3 itu tentang resistensi insulin, tentang kegemukan. Tapi saya belum dokter, saya ralat. Saya masih on the way. Saya sudah tua tapi semangat belajar. Nah, saya sekarang masih baru ngambil data. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Terima kasih. Lalu ada riwayat keluarga diabetes. Punya keluarga diabetes ya silakan hati-hati, perhatikan apa betul ada resistensi insulin apa enggak gitu. Belum tentu sudah diabetes tapi resistensi insulinnya mungkin sudah ada. Tolong diperhatikan. Atau ibu-ibu yang pernah mengalami riwayat diabetes pada saat hamil, namanya diabetes gestasional. Ada yang namanya, ada lagi riwayat serangan jantung atau stroke, itu juga meningkatkan resistensi insulin. Lalu, seorang yang diketahui mempunyai sindrom ovarium polikistik wanita, ini juga biasanya berhubungan dengan resistensi insulin. Hipertensi yang tidak terkontrol itu juga menimbulkan resistensi insulin. Maka kalau punya hipertensi, kendalikan tensinya. Jangan takut minum obat. Takut minum obat dengan alasan khawatir ginjalnya rusak. Tetapi justru karena nggak minum obat, tensi tidak terkendali, ginjal yang rusak. Jadi banyak orang takut minum obat, katanya takut ginjalnya rusak, tapi justru tensi tidak terkendali, justru menimbulkan ginjal yang rusak. Jadi ginjal rusak itu lebih banyak karena tensi tidak terkontrol, gula darah tidak terkontrol, bukan karena obatnya. Kalau obat itu ada ininya, ada dosisnya, ada pengaturannya, ada strateginya supaya tidak merusak ginjal. Tapi hati-hati, memang ada yang namanya jamu tapi BKO. Ini yang terlarang. BKO itu berbahan kimia obat. Jadi namanya jamu tapi mengandung antalgin. Makanya katanya tambah dexamethasone. Katanya obat untuk nyeri-nyeri, cespleng, jamu katanya. Jebule sini antalgin plus dexamethasone tambah serbuk jamu. Pernah sudah ketangkep yang dulu di Cilacap misalnya. Nah, itu BKO. Ya. Lalu kurang aktif bergerak, kerusakan lingkungan usus kita rusak karena pola makan kita jelek. Maaf ya, merokok juga. Nah, tugas saya hari ini pembicara, jadi berbicara apa adanya. Oke ya. Lalu bagaimana tips mengurangi resistensi insulin? Nah, tipsnya tadi ditanya bagaimana caranya, bagaimana tipsnya? Nah antara lain gampang nih, jalan santai. Nah, nomor 1 ya, jalan santai. Pekan depan jangan lupa keliling embung serut. Ya, yang kedua bersantai di bawah pohon, ke laut, itu sangat menarik untuk menurunkan resistensi insulin kita. Ya. Bahasa anak mudanya healing, betul. Sebab apa? Sak beja-bejane wong kang ora healing, isih luwih beja wong kang healing lan waspada.
Ya. Yang berikutnya adalah puasa. Menarik kan? Ternyata puasa itu memperbaiki resistensi insulin. Ya, nanti ada trik-triknya. Puasanya ada trik-trik tambahannya supaya lebih cepat. Ini gambar saya juga nih. Ya, ini kayak datua siapa kan? Nah, yang paling kiri saya bersama Elzi Razi itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Kang Abing 5 tahun yang lalu coba saya gemuknya kayak gitu kan. Terus paling kanan itu saya di Sulawesi Selatan kita, dari Sulawesi kita ya. Nah itu, iya. Nah itu zaman gemuk-gemuk itu, jadi itu menginspirasi. Nah maka tips yang lain adalah selektif memilih karbohidrat Bapak Ibu. Kalau makan karbo, pilih yang indeks glikemiknya rendah. Di bawah 55 indeks glikemiknya. Terus gimana caranya tahu? Mau sekarang zaman sekarang Google aja ada kok. Nggak usah repot. Tapi kalau mau kursus dengan saya, silakan ikuti S3. Tidak usah ikut S3 dengan SPP mahal, karena S3 itu gratis kita. Setiap Ahad sore sementara ini jadwalnya. Hormon kedua yang namanya HGH tadi, Human Growth Hormone. Ya, ada tanda-tandanya kalau kurang seperti apa, lalu ada tipsnya, cara alaminya gimana? Tidak usah disuntik human growth hormone, satu hal, yang kedua ada efek samping. Alamiah saja, aktivitas fisik tadi Pak Marzuki mengingatkan. Tidur juga harus cukup, tidur cukup malam, lelap, tidak ada gangguan suara-suara, ya, dan tidak ada gangguan sinar. Jadi diupayakan segelap mungkin atau remang-remang, 5 watt. Ya, jadi seperti itu. Lalu jangan makan snack yang tinggi kalori di malam hari, yang tinggi karbo. Kalau mau snack yang isinya protein. Makanya kalau snack saya antara lain Pak, yang saya itu adalah kacang almond. Bagus, tapi mahal. Boleh juga mente, kacang mente, boleh. Kan jumlahnya kita batasi. Dalam jumlah terbatas, lemak dari mente atau itu sebenarnya justru lemak yang baik. Jangan takut makan mente selama kita makannya tidak. Ya, makanya kan paling kayak mahal kok belinya paling segini kan. Paling segini kan, misalnya 8 biji. 8 biji atau kalau mau gajian 9 itu sangat menyehatkan. Ya, nggak usah banyak-banyak. Saya real ya, 9 biji almond, 9 biji mente itu menyehatkan. Segenggam kacang tanah, kalau kacang tanah ukuran segenggam kira-kira, sangat menyehatkan ginjal kita. Jangan takut kolesterol makan kacang. Nah itu contoh snack yang baik. Iya, kacang beneran Bu, kalau kacang-kacangan keras nanti. Nah khusus ibu-ibu wanita ya, nah itu masalah adalah kelebihan estrogen dominance, ya. Itu bisa menimbulkan kenaikan berat badan, gairah seks yang rendah, penumpukan cairan dalam tubuh jadi menggelambir, jadi bahkan terjadi kanker payudara, endometriosis, dan juga masalah tiroid sehingga gampang lelah. Kalau ibu-ibu cepat lelah, mungkin ada kelebihan estrogen. Bagaimana tipsnya untuk mengurangi itu? Saya sudah tulis ini. Kalau pada pria juga ada, estrogen juga pada pria ada, tidak hanya wanita. Ya, termasuk wanita pria kok payudaranya besar seperti wanita, berarti kelebihan estrogen. Disfungsi ereksi, nah, penyumbatan darah, sering migrain, nah itu kelebihan estrogen. Ada cara alamiahnya, jangan lalu bagaimana suntiknya biar enggak usah pakainya cara alamiah. Ini saya berikan tipsnya. Hindari alkohol. Ya, walaupun pakai al nih jelek ini. Yuk dikira al, yuk bahasa Arab terus apik gitu. Alkohol. Makan makanan organik kalau bisa, tapi mahal juga ini. Karena apa? Karena banyak sayur, buah yang kalau tidak hati-hati di sana mengandung senoestrogen yang sangat mengganggu. Ya, banyak semprotan-semprotan obat-obat dan sebagainya itu. Maka kita harus hati-hati. Cuci dengan baik. Kalau perlu buah-buah itu kita rendam, kita ozonisasi sebelum kita makan.
Itu untuk mengurangi senoestrogen. Kurangi produk susu kalau memang punya masalah estrogen dominan. Kurangi produk susu. Makan serat lebih banyak. Tadi diingatkan makan sayur, makan buah. Bukan hanya kuahnya Pak, sayurnya, sayuran hijaunya. Sayuran hijaunya. Tapi maksud beliau gitu. Kalau ada kuahnya masuk kuah tok. Yo kuah ki ono sayure kok ngomong. Ya olahraga. Lalu konsumsi makanan yang mengandung sulfur. Belerang. Apa itu? Bawang merah, bawang putih. Yang baik yang mana itu, Bu? Bawang merah, bawang putih. Sayuran hijau, buah-buahan, limau, lemon ya. Kuning telur, jangan takut kolesterol, ada ilmunya. Ada ilmunya bagaimana cara masak kuning telur supaya sehat. Ada caranya. Nanti hubungi saya. Gratis Bu, hubunginya gampang, gratis, tinggal WA Japri gitu loh. Ya 081569675110. Boleh dihubungi setiap saat. Jawabnya saat selo saya kalau menghubunginya silakan kapan saja, jam 12 malam silakan, tapi kan saya tidur, nggak akan saya jawab. Kalau saya lagi ngajar ya saya nggak pengen jawab, tapi yang penting pertanyaannya masuk gitu, ya kan gitu. Sebentar lagi mudah-mudahan artikel saya masuk juga di majalahnya Muhammadiyah tentang ini. Lalu kelebihan hormon kortisol itu hormon stres ya. Jadi kalau stres psikologis maupun stres fisik itu menimbulkan kortisol yang meningkat. Olahraga bagus, tapi tadi terlalu keras menimbulkan kortisol yang meningkat. Tensi malah meningkat, stroke dan sebagainya. Tuh, stres. Yang terlalu kencang malah nggak bagus. Gitu. Dan sebagainya ya, itu kortisol ya. Bahkan mengganggu sistem imun juga. Ya, ada yang baru masuk kita bantu admit ya. Lalu bagaimana cara alaminya mencegah kortisol yang berlebih? Nah, tidur lelap tadi sama. Sempatkan untuk tertawa-tertawa sama teman sama kita. Tadi guyon-guyon itu penting. Guyon-guyon. Jangan terlalu streng. Ya sempatkan berkomunikasi. Musuk WA-an tok. Nongkrong. Ya, embung. Datang ke Pawon Jinawi ya kan. Nah. Pesan sponsor. Ya, mengembangkan hobi ya penting ya. Konsumsi makanan dan minuman yang bagus seperti menarik nih, dark chocolate. Tapi ya rada pahit. Tapi itulah yang terbaik, coklat hitam, coklat tua. Kalau bisa 90-95%. Anak saya nggak mau coklat kok pahit, tapi itulah yang menyehatkan Abi gitu. Jadi seperti itu. Nanti tambah minum air putih hangat, nikmat sekali. Aduh, minum susu almond, minuman kebahagiaan. Bisa buat sendiri kok, susu almond kami biasa buat sendiri. Lalu minum teh hitam, teh hijau, dan minum produk makan konsumsi atau minum produk probiotik. Saya rutin Bapak, setiap hari minum yang namanya susu kefir. Susu fermentasi, setiap hari karena saya buat sendiri. Saya pakai susu sapi, tapi sebenarnya susu kambing lebih bagus. Tapi angel susu kambing itu. Sudah carinya susah, harganya mahal. Atau sudah mahal, carinya susah. Gitu. Saya buatnya pakai susu sapi. Karena saya tidak punya kelebihan estrogen, saya makan susu sapi nggak apa, susu sapi nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya punya masalah estrogen, saya nggak boleh. Kan gitu, harus dilihat secara keseluruhan. Baik, terakhir, maka bagaimanakah take home message saya? Yang pertama adalah pola aktivitas kita perbaiki. Pola istirahat juga kita perbaiki. Karena apa? Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Jangan banyak begadang. Kalau sekali-sekali boleh. Jangan banyak begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja asal ada perlunya. Demikian kata Haji Roma Irama. Ya, yang ketiga pola makan kita perbaiki. Yang keempat
selain pola makannya juga kualitas makan. Pola itu mengenai jadwal ya. Jadi saya punya resep namanya 3J Bapak Ibu. 3J itu jenis, jumlah, dan jadwal. Nah itu harus perhatikan. Jadwal, makan tuh harus begitu. Jadi jangan sembarang sejam, kapan saja ketemu makanan kita makan gitu. Ya hajar terus. Kita harus ada jadwal. Jadwal saya snack adalah jam 4 sore misalnya. Jam 3 di suku nanti dulu, saya tahan dulu gitu. Itu harus istiqomah. Yang terakhir, yang kelima adalah doa dan zikir. Tadi beliau mengingatkan. Dan yang sabar, ridho, dan syukur. Nah jadi kalau ada musibah ya sabar itu minimal. Sabar itu minimal loh, betul nggak? Bapak Ibu, sabar itu minimal. Minimal. Kalau tidak sabar namanya marah. Kalau sabar itu wajib, berarti marah itu haram, kan begitu. Nah di atasnya sabar tadi minimal ya. Di atasnya sabar kita bisa mengembangkan sikap yang namanya ridho. Ridho itu lebih tinggi lagi tuh. Enggak harus, tapi kalau kita bisa lebih bagus, lebih utama. Sudah dapat musibah kok malah dapat musibah tapi enggak sedih, itu namanya sudah ridho. Kalau sabar tuh masih sedih, tapi kita kembalikan pada Allah. Qadarullahi wa masya'a fa'ala. Kita mengucapkan itu, kita ingat, berarti kita masih sabar. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah, mengapa harus begini? Nah itu namanya marah. Kalau marah sudah haram. Kalau sabar kita bisa menerima, tapi kalau ridho itu seolah-olah ya sak dermong nglakoni glundung aja, hidup itu glundung aja. Musibah ya wis. Anugerah ya wis alhamdulillah, tapi tidak begitu senang, tidak terlalu gembira ketika mendapatkan anugerah dan tidak terlalu sedih ketika mendapatkan musibah. Itu namanya sudah ridho, sikap ridho. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Menarik sekali. Terakhir sebagai penutup adalah dua doa yang dimulai dengan hamdalah, semuanya hamdalah. Ketika mendapatkan anugerah, hamdalahnya adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika mendapatkan musibah tetap hamdalah alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.